minta bantu langsung. Siapapun yang sudah merekam, Ibu ucapkan terima kasih. Langsung direkam nih. Di dalam apa namanya, drive yang Ibu akan share juga mungkin teman-teman supaya nggak usah susah nyari ya. Jadi belajar untuk membuat proposal. Kebetulan memang proposal ini ada acuannya dan memang untuk 2022 ini sudah dipisah-pisah. Kalau yang 2021 itu masih digabung jadi satu file. Mungkin yang pernah ngalamin itu Kak Jessy sama Kak Haikal. Itu si dokumen PDF-nya digabung jadi satu. Tapi untuk 2022 ini, jadi si penjelasannya itu dipisah per kategori ya. Kalau Ibu lihat di sini kategorinya lumayan banyak. Jadi teman-teman bisa mendownload sesuai dengan apa yang diminati. Nah, tugas besar yang kedua adalah memang nanti itu per kelompok membuat proposal sesuai dengan kategori yang akan diikuti. Dan ini memang tidak bisa sendirian, harus berkelompok. Kemarin sudah nyicil, walaupun memang kita sempat kepentok sama libur ya, jadi sempat juga Ibu nggak masuk karena Ibu masih di luar kota, agak susah sinyal ternyata kalau tidak di Pulau Jawa ini, jadi Ibu sempat mengalami juga apa yang dirasakan oleh mahasiswa yang di luar Pulau Jawa ya. Nah, baik, sudah jam 3:03, nanti mohon bantuan untuk nanti co-host dari Asdos maupun dari mahasiswa bisa melihat siapa teman-teman yang masih ngantri di waiting room ya. Ibu akan coba jelaskan secara cepat. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan raise hand ya. Jadi langkah yang pertama memang harus dibaca dari penjelasan umum dulu ya terkait dengan program kreativitas mahasiswa. Ini pedoman umum. Ini kata sambutan, kata pengantar, silahkan baca sendiri. Nah, kalau Ibu biasanya membaca dalam dokumen yang besar itu, Ibu akan melihat dulu daftar isinya, mana yang prioritas untuk Ibu akan perlu banget untuk baca. Pendahuluan dan sejarah, silahkanlah. Teman-teman lagi nyantai baca ya, bagaimana ini sampai muncul yang namanya program kreativitas mahasiswa. MBKM dan IKU. Ibu mohon maaf nih yang jualan dari Senat belum Ibu beli, karena Ibu baru nyampe Bandung juga baru minggu ini. Kalau masih Ibu boleh bisa beli, Ibu akan pesan ya. Nah, Ibu bingung kalau pesan, Ibunya nggak di Bandung gimana gitu ya. Nanti kalau Ibu masih pesan untuk kegiatan Sema Hima, Ibu mau ikut pesan ya, untuk ikut bantu. Itu sebetulnya salah satu bukti kreativitas mahasiswa. Nah, siapa tahu kegiatan Sema Hima ini bisa dimasukkan ke dalam program PKM juga. Tapi lihat nanti kategori yang mana yang masuk ya. Yang pasti MBKM ini, nah kalau IKU ini kan kinerja dari universitasnya. Kenapa ini dihimbau untuk kita semua ikut, bahkan masuk ke dalam mata kuliah, ya. Lalu ada kriteria. Nah ini perlu untuk dilihat kriteria sama tujuan. Mungkin Ibu akan lihat dulu dari sisi yang halaman 2 dulu ya. Nah ini ya. Nah jadi teman-teman kegiatan untuk PKM ini dilandasi oleh namanya peraturan Menteri ya dan Dinas Kebudayaan. Ini ada khusus permennya mengatur hal ini. Nah di sini memang khusus untuk mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan. Sarjana terapan itu yang diploma 4. Jadi memang kegiatan ini adalah kalau MBKM kan nanti teman-teman ya mungkin semester depan kayaknya teman-teman pada banyak yang ikut MBKM. Nah, namun si program PKM ini menjadi salah satu juga di mana kita bisa terlibat di dalam berbagai kegiatan akademik di universitas atau perguruan tinggi. Ya. Nah, ini MBKM kalau memang mau ikut. Nah, di sini ada 8 IKU. Ini pernah dijelaskan juga oleh Bu Yeni ya. Dan juga oleh Fakultas IT. Rasanya Ibu tidak menjelaskan yang ini. Nah, ini sasaran terkait dengan IKU itu singkatan dari indeks, Ibu lupa singkatannya, indikator kinerja utama. Ya. Jadi harapannya dengan MBKM ini mahasiswa bukan jago kandang, tapi juga dia punya satu keterampilan tambahan dengan
mengikuti ke-8 kategori terkait dengan yang ada di dalam program MBKM. Nah, terkait dengan bidang PKM, program kreativitas mahasiswa, maka ini ada 10 anak-anak. Dari mulai PKM RE sampai PKM AI. Ya. Nah, ini masuk sasaran yang mana nih teman-teman lihat, kan di dalam sini ada 8 IKU ya. Nah, ini IKU-nya masuk yang mana saja. Nah, ini adalah juga bisa disetarakan dalam SKS MBKM nih, kalau seandainya memang pada lolos. Jadi kenapa Ibu masukin ke dalam mata kuliah strategi penelitian? Kebetulan strategi penelitian itu juga belajar membuat proposal penelitian. Ya. Nah, ini terkait dengan 10 kegiatannya. Dan memang untuk yang ke-10 ini, itu sudah di breakdown satu persatu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di Google Drive ini, itu ada 11 dokumen. Satunya adalah penjelasan umum, lalu dokumen kedua sampai dokumen yang ke-11 itu adalah pedoman dari si masing-masing jenis dari atau bidang program kreativitas mahasiswa. Ya, nah ini bisa katanya disetarakan kalau memang lolos ya, disetarakan di sini ini menjadi 6 sampai 10 SKS. Ya. Kalau lolos di sini dinyatakan lolos pendanaan dan lolos PIMNAS, maka akan mendapatkan tambahan konversi setara 2 sampai 3 SKS sehingga secara kumulatif setara 6 sampai 10 SKS. Gitu ya. Tapi memang konversi ini diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi. Universitas menyerahkan lagi kepada fakultas dan program studi untuk mengkonversi nilai-nilai ini, ya. Seperti itu. Nah, kriterianya apa? Nah, ini yang harus dibaca terlebih dahulu, anak-anak. Waktu tahun 2021 itu tidak ada RE rasanya, ya. Ini adalah riset eksakta atau disingkat dengan RE. Nah, kalau ini itu merupakan pengamatan mendalam berbasis iptek. Ya, untuk mengungkap informasi baru bidang eksakta. Artinya memang ada sesuatu yang baru yang belum ada gitu. Dan kriterianya ini harus sesuai bidang ilmu. Artinya kalau teman-teman ada di sistem informasi, teman-teman harus memunculkan informasi terkait bidang SI. Kolaborasi boleh, bahkan ini dianjurkan, tapi yang masih sesuai bidang ilmu. Misalnya masih nyambung ke SI ya, ininya bisa diambil oleh diploma 3-4 sampai ke S1. Nah, jumlah mahasiswanya minimal harus 3. Kalau kurang dari 3 pasti nggak lolos. Tapi maksimum juga harus 5, nggak boleh lebih. Nah, dana yang diajukan itu minimal 5, nggak boleh kurang. Maksimal 7, nggak boleh lebih. Nanti hasilnya adalah laporan kemajuan, laporan akhir dengan artikel ilmiah. Ini untuk yang eksakta. Tapi anak-anak secara umum, setiap kategori dari PKM ini, rata-rata jumlah mahasiswanya itu selalu minimal 3, maksimum 5. Bu, gimana ya? Di kelas ini saya mahasiswanya udah habis, jadi saya cuma 2 orang apa 1 orang. Nah, berarti ini kan kalian kan angkatan 2020, berarti bisa ngajak angkatan yang 2021, bahkan 2022 pun nanti bisa diajak. Proposal ini disiapkan untuk ketika nanti dibuka, teman-teman bisa apply. Ini contoh, Ibu mereview proposal PKM untuk satu jurusan sistem informasi. Ya, ini ada ya, kebetulan ketuanya adalah Kok Kristanto. Nah, Kok Kristanto pada saat mengajukan ini sudah lulus, nah, tapi di dalamnya tuh ada timnya, gitu. Jadi makanya buat strategi bagaimana, karena kalau ini pun dibuat, Ibu tidak tahu apakah masih mungkin untuk 2022 atau nanti diajukan di 2023. Tapi minimal teman-teman udah punya pengalaman untuk bikin proposal. Nanti kalau seandainya berubah panduannya tinggal disesuaikan lagi. Mudah-mudahan kategorinya tidak berubah. Ya, tapi rasanya sih sejauh ini masih tetap ada. Lalu PKM riset sosial humaniora. Nah, ini memang jurusannya bukan jurusan kita ya. Kecuali kalau teman-teman mau bergabung dengan orang-orang sosial, tapi teman-teman mengangkat teknologinya itu bisa. Tapi kalau memang murni sosial humaniora ini nggak bisa, ya.
Nah, lalu yang PKM kewirausahaan. Nah, ini berbentuk produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Nah, kalau PKMK ini tidak harus sesuai bidang ilmu. Dan ini kolaborasi justru malah dianjurkan. Poinnya akan lebih. Misalnya contoh kayak Hemasima ini, misalnya dia bikin makanan. Itu adalah sebuah produk kewirausahaan. Nah, ini teman-teman dari SI ini boleh berkolaborasi, misalnya yang ada bidang terkait dengan kemasan produk itu misalnya seni rupa. Jadi boleh bergabung dengan orang seni rupa untuk bikin program ini. Karena lebih bagus nilai untuk yang program studinya itu tidak sama, jadi berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau yang ini ada produk usaha. Jadi lihat luarannya berbeda. Ya, setelah teman-teman melihat minat dari sini, barulah teman-teman baca ke sini. Nah, Ibu tidak tahu apakah kemarin waktu Ibu kasih tugas itu kalian baca ini dulu nggak? Ya, sebetulnya ini dulu dilihat. Udah gitu, oh minat yang mana ya? Luarannya apa kira-kira gitu ya? Produk usaha bisa macam-macam. Bisa bikin program juga bisa bikin kue juga bisa bikin desain juga bisa bikin apa? Ya, model atau konsep juga bisa ya, kewirausahaan yang pada akhirnya itu berbentuk produk usaha. Lalu ada PKM-PM, pengabdian kepada masyarakat. Namanya juga pengabdian masyarakat, berarti untuk yang kategori ini masalahnya harus dari masyarakat. Jangan kalian buat masalah, terus ceritanya dibuat-buat, dibikin solusinya, jangan. Tapi ini memang berdasarkan kebutuhan dari si masyarakat itu sendiri. Ya, solusi iptek bagi mitra non-profit. Jadi mitra non-profit itu adalah masyarakat setempat. Bisa dia itu sebuah desa, bisa dia itu sebuah kecamatan, bisa dia itu sebuah kelurahan, bisa dia itu sebuah kabupaten, kota, pokoknya masyarakat. Dan tidak boleh yang mengambil keuntungan, kalau namanya juga pengabdian. Ini tidak harus sesuai dengan bidang. Kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Ya. Nah, kalau ini keluarannya adalah buku pedoman mitra. Nanti bagaimana si pengabdian ini dilaksanakan. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ada nggak dari kelompok ini yang mengambil dari poin yang keempat ini? Kalau belum ada, Ibu lanjutkan. Kalau ada, silakan raise hand. Ibu kasih tahu langsung open mic aja, Bu, saya mau nanya gitu ya. Takutnya Ibu kelewat untuk raise hand-nya. Suara Ibu cukup jelas, apakah terganggu dengan background yang ada di sini? Kebetulan Ibu belum sempat pulang ke IT atau ke lab atau ke rumah, jadi Ibu ikutan di GAP lantai 1 dan kebetulan lagi ribut ngambil ijazah. Jelas, Bu. Jelas, tidak terganggu dengan suara di belakang Ibu. Sini lumayan ribut soalnya. Kecil, Bu, suaranya di belakang. Ntar Ibu tutup dulu pintu lah ya, semoga lebih bentar-bentar. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjut ke yang PKM-KC. Nah, PKM-KC ini adalah karsa cipta. Karsa cipta itu adalah hasil karya, berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Nanti karsa cipta ini kenapa disebut konstruksi? Jadi nggak harus produk jadi, bisa jadi dalam bentuknya prototype. Misalnya kalian bikin aplikasi tapi masih prototype ya, itu memungkinkan. Laporan kemajuan akhir itu default ya, tapi yang nomor 3 ini biasanya beraneka ragam. Itu, lalu PKM karya inovatif. Karya berupa hasil karya fungsional inovatif solutif, skala penuh, berbasis iptek, siap diproduksi massal. Jadi kalau yang masuk yang ke sini tuh udah punya produk dan memang harus siap diproduksi, nak. Misalnya kalian nemuin apa ya? Kalau yang di bidang-bidang teknik itu kadang ada misalnya solusi untuk contoh kalau misalnya kayak kemarin itu bikin cuci tangan yang manual untuk di perusahaan-perusahaan, nah kalau itu memang
adalah hasil karya yang bentuknya inovatif, ya, misalnya dia nggak perlu pakai listrik, nggak perlu apa-apa, tapi menggunakan tenaga mekanis yang cuma digerakkan oleh kaki dan tangan, ya, itu tapi siap untuk diproduksi massal. Artinya memang itu sudah disiapkan untuk sampai ke arah sana. Ya, ini produk fungsional skala penuh. Ini memang agak cukup jarang ya. Lalu PKM video gagasan konstruktif. Nah, ini boleh terkait dengan isu nasional. Ibu lupa isu SDG itu apa. Nah, ini tidak harus sesuai bidang. Nanti outputnya adalah video yang diupload ke YouTube. Ya, ini gagasan. Jadi misalnya kalian mau ngangkat isu nasional apa. Lalu yang berikutnya adalah PKM GTFT. Dulu PKM GT, sekarang ada futuristiknya. Karya tulis memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Jadi bentuknya tulisan, nanti dalam bentuk artikel gagasan, nggak harus dipublikasi. Jadi ini kira-kira ke depan konsep perubahan di masa depan itu seperti apa dengan adanya misalnya bidang sistem informasi. Walaupun di sini dicatat tidak harus sesuai dengan bidang ilmu, ya. Kalian boleh berkolaborasi, misalnya kalau kalian minat bikin SI untuk medis, berarti kolaborasi dengan mahasiswa FK, atau FKG, kalau senang dengan psikologi berarti dengan psikologi, kalau mau kolaborasi misalnya dengan hukum berarti dengan fakultas hukum, kalau mau dengan ekonomi juga bisa ya. Lalu yang terakhir adalah PKM artikel ilmiah. Ini memang khusus bikin artikel nak, gitu ya. Dan ini kedua ini memang insentifnya paling kecil hanya 2,5 juta, gitu. Ini berbeda dengan artikel yang ada di sini. Ya, kalau artikel di yang pertama dengan yang kedua itu harus menjelaskan terkait dengan iptek. Tapi kalau di sini bebas mau nulis apapun, yang penting bisa dipublikasi menjadi sebuah artikel ilmiah dan dipublikasinya di jurnal, minimal jurnal nasional. Nah, yang pakai tanda bintang itu program yang pada akhirnya nanti muaranya di PIMNAS. Yang pakai tanda bintang 1, 2, 3, 4, ini yang pakai bintang mana tuh? Yang nggak pakai bintang cuma 1, PKMAI. Nah, yang pakai bintang 2, pada tahun pelaksanaan PKM dan PIPNAS, yang bersangkutan belum menjadi sarjana. Ya, jadi kayak tadi Kotanto tuh nggak boleh pakai yang bintang 2. Bintang 2 tuh mana ya? Bintang 2. Ibu nggak lihat ya, nanti bintang 2 yang mana? Kok nggak ada bintang 2 nih? Oke. Apa ibunya yang nggak lihat? Nah, itu kurang lebih untuk kategori apa namanya, jenis-jenis PKM dari yang Ibu PR kan rasanya 3 minggu atau 1 bulan yang lalu. Gitu. Tujuannya, yang pertama, tahu dan taat aturan. Jadi betul-betul proposal itu harus mengikuti panduan. Jangan kalian disuruh minimal 3, bikin anggota kelompok cuma 2. Disuruh maksimal 5, anggota kelompoknya ada 6. Itu udah pasti nggak lolos ya. Kreatif, inovatif, ya, jadi bukan plagiarisme dari hasil karya orang atau artikel orang, objektif dan kooperatif dan membangun keragaman intelektual. Makanya kenapa di sini banyak yang tulisannya berkolaborasi dengan bidang lain dianjurkan. Gitu. Ya. Nah, ini harapannya memang dengan kegiatan ini teman-teman ini soft skill-nya, hard skill-nya, lalu ada terkait dengan MBKM dan juga IKU yang tadi di bagian atas. Ya, ini sebelum ke arah sini PKM ini yang hot, kreatif dan kritis. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Kalau secara dana itu dibagi 2, karena yang 2 paling bawah ini yang paling kecil cuma 2,5 juta. Yang lainnya boleh 5 juta sampai 7 juta. Nah, Ibu nge-review proposal ini entah gimana, proposal yang diberikan oleh Kotanto dan teman-teman itu kurang dari 5 juta. Itu di Ibu aja udah nggak lolos, apalagi nanti kalau di-upload ke Belmawa ya, pasti nggak lolos. Karena harus memenuhi dari kriteria yang tadi disebutkan, harus taat aturan. Nah, ini penjelasan lebih umum terkait masing-masing bidang. Ya, nah ini sampai sini dulu. Anak-anak, ini Ibu akan tanya jawab aja ya. Ini kalau lolos ya.
masuk ke PIMNAS, lalu nanti dipublikasi ke proceeding atau jurnal. Ini hasil akhirnya tuh pengennya seperti ini. Ya, seluruh bidang PKM bermuara di PIMNAS kecuali PKM AI, karena wujudnya sudah berupa artikel yang siap dipublikasi, walaupun di sini masih bentuk draft, tapi siap untuk dipublikasi jadi proceeding atau jurnal. Ya, ini tahapan kegiatannya. Kalau Ibu menyiapkan jauh-jauh hari, walaupun mungkin di itunya untuk tahun depan ya. Tahun ini saya nggak tahu masih sempat apa enggak nih, ini bulan 5. Tapi nanti kalau ada teman-teman proposal yang dimasukkan ke kelas Ibu ini, itu bisa dijadikan dasar, tapi nanti bisa dipoles lagi. Tergantung dari pembimbing, karena untuk bidang-bidang ini nih ya, nanti itu harus ada ketuanya dan ada dosen pendamping. Itu harus ada dosen pendamping di sini, dan ini direview dulu dari sisi universitas baru nanti lolos seperti itu. Oke. Ini ada tugas-tugasnya. Ya. Baik, Ibu stop dulu share. Ada pertanyaan dulu sebelum Ibu cek satu-satu. Iya, silakan. Bu, Sepertinya suara mau Evan. nanya Bu, iya betul. Kalau yang PKMA itu bukannya gak ada pendanaan ya Bu? Dia cuman insentif kalau nggak salah ya Bu? Ya, sebutnya insentif. 2,5 juta kalau di sini. Oh iya. Ada yang ngambil, Evan ngambil PKM AI. Kemarin saya udah buat sih Bu. Tapi itu tuh buat yang beasiswa Bu kemarin Bu. Kan disuruh bikin PKM. Nah saya kemarin bikin PKM AI Bu. Itu PKM AI tetap harus berkelompok kan? Iya betul Bu. Nah ini betul, ini ada insentif sebesar 2,5 juta ini. Di sini nih. Tapi kalau yang AI sih berarti insentifnya nggak perlu dituliskan di ininya ya, PKM-nya Bu. Nggak usah. Itu udah default ya dia ya? Iya, ini kan ada proposalnya nih. Nah ini ya. Nah ini sudah memenuhi syarat belum? Udah direview belum proposalnya, Evan? Udah diterima Bu. Udah diterima sama? Kemarin tuh orang bagian PKM-nya siapa ya? Oh, berarti masih di level Direktorat Kemahasiswaan. Tapi sudah diupload belum? Sudah dimasukin ke ininya deh, website-nya kemarin. Iya. Tinggal menunggu pengumuman berarti. Betul Bu. Oke. Ini sudah mengikuti semuanya ya. Berarti ini disarankan 2 angkatan, sudah memenuhi syarat 2 angkatan. Yang mereviewnya siapa, Nak? Sebentar, kemarin tuh ada dari ini ya, Pak Sigit Fabiano ya. Pak Sigit itu dari Direktorat Kemahasiswaannya. Yang review itu biasanya sih reviewer. Biasanya sih dosen. Oh, maksudnya dosen pembimbingnya ya, Bu? Bukan. Atau apa? Jadi ketika proposal itu masuk, Pak Ibu kayaknya harus jelasin yang ini deh. Nah ini kan ya, tahap persiapan ini Belmawa menerbitkan pedoman sudah ya. Belmawa menetapkan klasterisasi sudah, mahasiswa menyusun proposal untuk kategori ini. Nah yang AI sama GFT itu insentif ya, jadi nggak perlu bikin anggaran yang 5-7 juta. Lalu ini berita acara, perguruan tinggi wajib melaksanakan evaluasi internal. Berita acara itu ada nanti biasanya bentuknya kayak gini. Ini tuh ini yang nanti dibuat juga disiapkan oleh perguruan tinggi. Nah, jika perguruan tinggi belum mempunyai akun, ini bukan bagian kita ya, itu Direktorat Kemahasiswaan yang ngatur. Nah, nanti masing-masing bidang itu, nah ini nanti ada ketua nih, ya, operator wajib mengunggah berita acara. Judul, ini bagiannya Pak Sigit dan tim ya, dengan Ibu Sylvia.
Nah, yang kedua, mahasiswa yang dianggap sebagai ketua mengisi kelengkapan usulan proposal pada SIM Belmawa. Ini, lalu mengunggah ini sebagai ketua. Nah, ini dosen pendamping. Siapa dosen pendampingnya harus validasi. Nanti di sini juga harus ada pengesahan. Ya, kebetulan kan karena ini masih pandemi, jadi semuanya masih daring. Lalu Belmawa penilaian, nah nanti ini masih ditunggu. Berarti kalau memang sudah masuk, nanti pengumumannya keluar. Apakah lolos atau tidak, gitu. Ya, nah nanti kalau seandainya sudah berhasil, maka di sini kan ada ya pendanaan penugasan kontrak. Nah ini nomor 8 sampai nomor selanjutnya ini dikerjain lagi, gitu. Yang ini. Nah ini PKMAI ada khusus di sini. Gitu. Nah ini biasanya berita acara itu nanti ini ditanda tangan, terus nanti ditanda tangan, nanti yang melengkapi adalah timnya Pak Sigit, tapi reviewer itu bukan Pak Sigit, nah. Kayak contoh ini, yang punyanya Kotanto, ini Ibu ditunjuk sebagai reviewer di sini. Gitu. Ini memang pas sampai bulan Maret ya. Gitu. Tapi yang udah buat nggak apa-apa. Bu gimana? Ya Ibu sih berharapnya jangan buat yang udah, tapi buat lagi yang baru gitu. Kalau yang udah ya udah gitu. Supaya teman-teman mencoba hal yang lain. Bu kalau PKMAI lagi boleh, tapi ya kalau boleh jangan sama persis banget gitu, harus ada perbedaannya. Karena kan ini ada nilai untuk mata kuliah ya gitu. Terlepas dari nanti yang sudah diajukan itu lolos gitu. Agak dibedain sedikit lah gitu. Supaya teman-teman yang nggak ikut di dalam proposal yang sebelumnya, yang satu tim dengan Evan, bisa juga mengalami proses yang sama. Memang kalau yang dapat beasiswa itu wajib bikin proposal PKM. Wajib itu. Cuman yang nggak dapat beasiswa kan supaya bisa ikut kebantu juga, ya ikutlah ke dalam kelompok yang ada. Ya, hanya satu ngejawab banyak ya, Van. Semoga Iya, Bu. membantu. Kayaknya yang reviewernya mahasiswanya nggak dikasih tahu deh, Bu, reviewernya siapa. Soalnya kalau kita cuma dihubungin sama Ibu Medlin sama Pak Sigitnya doang, Bu. Ya, jadi kita nggak tahu gitu reviewer kita siapa. Kalau Ibu sih karena tahu ini anak SI ya, jadi Ibu hasil reviewer Ibu kirimin sih ke email-email ini. Ini Ibu bales, terus ke masing-masing anggotanya Ibu kirim juga. Cuman nggak tahu ini apakah kelompok Kristanto melanjutkan lagi nggak, karena ada yang kurang sih dari timnya kok Kristanto ini, uangnya tuh nggak nyampe 5 juta gitu. Jadi kalaupun diajukan pasti nggak akan lolos gitu. Ibu sih yakin nggak akan lolos kalau si persyaratan administrasi yang tadi di awal aja tidak terpenuhi gitu. Kalau jumlah mahasiswanya terpenuhi. Tapi di angka yang uangnya itu mereka ketika bikin Ibu proposal di sini, nah yang ini ya, ini teh uangnya nggak nyampe 5 juta gitu. Padahal di persyaratan minimal 5 juta. Ibu lupa 3 juta sekian atau 4 juta sekian gitu. Cuman sampai saat ini revisi nggak masuk lagi ke Ibu. Apakah langsung diupload atau langsung nggak lolos di DKA, Ibu juga nggak tahu. Di apa namanya, direktorat apa sih gitu. Ganti-ganti terus. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni, betul, DKA. Gitu. Mungkin bisa ditanyain ke Pak Sigitnya langsung. Tapi biasanya reviewer itu para dosen sih. Ibu nggak tahu dari staff itu dikasih nggak ya? Gitu. Tapi untuk ketuanya memang dia harus login, nanti upload nih ke Belmawanya. Nanti dikasih loginnya juga, ini loginnya apa, passwordnya apa gitu. Nah, Pak Sigit itu memang koordinator yang ditunjuk mewakili Maranatha yang mengelola program PKM ini gitu. Semoga penjelasan Ibu jelas ya. Oke. Ibu stop share ya, mana stop share. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain selain Evan? Ibu yakin di kelas ini banyak yang dapat beasiswa pasti pada bikin. Harus mengikuti proposal. Ada?
Kalau tidak ada, Ibu akan coba lihat ke morning. Ada yang nggak dapat kelompok? Kalau Kak Haikal sama Kak Jesse itu satu kelompok, bener nggak dalam yang PKM ini? Dulu kalian tuh milih kategori apa ya Kak? Ibu lupa. Kita pilih yang AI, Bu. Yang AI ya. Pada akhirnya di-upload nggak, Nak? Atau cuma hanya sekedar sampai tugas doang? Cuman tugas doang sih, Bu. Nggak dilanjutin ya? Iya. PKM AI. Memang mungkin ada yang beberapa yang nggak terlalu suka dengan ini ya, maksudnya dengan ikut lomba ya. Mungkin yang dapat beasiswa juga karena takut nanti beasiswanya nggak di ACC, jadi mau nggak mau jadi harus ikut gitu ya. Ini tuh pertemuan ke-10 apa ke-11 ya Kak? Ke-11 ya? Lupa ini asli. Sebentar ya, ini mungkin Ibu jadi Nah, ini nanti Ibu isi. Nah, ini dasar-dasar penulisan proposal ya. Bentar. Sebentar ya, Mbak ya. Ini Angelita ini izin. Ibu izin untuk review ya, yang tugas kalian Ibu akan coba acak untuk yang kalian bikin di pertemuan keberapa terkait dengan Ibu acak ya. Dimulai dari yang Christopher Stephen. Christopher Stephen-nya ada? Ada Ibu hadir. Hadir, ngambil PKMK ya? Aku ambil PKM yang kewirausahaan, Bu. Ibu izin share boleh ya, Nak? Boleh, Ibu. Itu yang kelompok kan ya, Bu ya? Ya, yang kelompok. Ya, betul, Ibu. Membuat keripik jamur sehat enoki ya? Betul, Ibu. Nah, PKMK. Kenapa ngambilnya ke kreativitas? Nah, ke kewirausahaan. Rencananya apa nih? Waktu kemarin nyari-nyari lebih tertariknya kewirausahaan sih, Bu. Keripik jamur enoki sudah ada yang memproduksi nggak? Di masyarakat? Ibu nggak tahu. Harusnya sih udah ya, Bu. Harusnya. Nah, Cuman masih sedikit sih, Bu. ini ya, ini kan udah dapat nih idenya ya. Berarti kalau PKMK, nanti bacanya, sebentar Ibu kayaknya harus share-nya itu pakai yang advance, supaya Ibu pindah-pindah kelihatan ya.
Nah, kalau Ibu pindah ke sini, apakah kelihatan? Bentar. Ke sini kelihatan ya, pindah ya. Jadi kalau udah ada nih sedikit penjelasan dari yang tugas yang sebelumnya, maka ini harus mengikuti, jadi bikin bentuknya nanti proposal. Ya, Kotanto, Ibu minta izin ya pakai contoh proposalnya, jadi nanti bentuknya begini, nak. Untuk si proposal ini, Ibu download dulu yang punya Kotanto ya, karena ini yang terakhir Ibu review. Sebelumnya ada juga yang dari Siskom, itu polos banget. Nulisnya, saya bermotivasi bikin proposal ini karena memenuhi kewajiban saya untuk mendapatkan beasiswa. Nah, gitu di proposalnya nggak boleh. Walaupun itu tujuan karena kalian untuk beasiswa, tapi jangan ditulisin di proposalnya gitu ya. Bentar. Proposal PKM, bentar ya. PKM. Di PKMKC yang ini sih. Betul udah nge-review beberapa proposal. Tapi dari beberapa di Ibu aja belum ada yang lolos secara administrasi ya, bukan idenya ya. Tapi nggak tertib, nggak ngikutin panduan gitu. Nah, ini Ibu coba kasih lihat ya. Yang ini udah bagus, yang punyanya Christopher Stephen sudah mengikuti 2 angkatan, sudah. Nah, nanti ini contoh yang 2021. Dari sisi jumlah ini sudah mengikuti 2 angkatan ya, dan sudah 5. Cici ini juga sempat ikutan sama Ibu jadi dosen pembimbing, belum lolos juga dulu tuh PKM pengabdian masyarakat kalau Cici ini. Ya. Itu kita juga masih belum belajar. Oh, ini udah diperbaiki ya. Oh, ini 9 juta kelebihan. Maksimum itu 7 juta, nggak boleh lebih. Ibu pikir kurang. Nah, jadi nanti bikin kayak gini contohnya, template-nya. Ini disesuaikannya berdasarkan apa? Tapi jangan ngambil contoh yang punyanya Kotanto, karena ini 2021. Nah, untuk yang sekarang harus mengikuti yang panduan yang ada di itu yang tadi di kolom chat. Itu yang Ibu tadi, apa namanya, yang di PKMKM ini. Jadi ikutinnya adalah sesuai dengan panduan yang ini, walaupun mungkin teman-teman bisa untuk melihat gini. Jadi sempat ada pembicara yang mengajarkan bahwa bagaimana tips lolos proposal di dalam hibah ya, untuk pendanaan dari luar. Kamu cari contoh proposal yang sudah lolos di tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya 2002, coba lihat yang lolos di 2020, di 2019 dengan kelompok kategori yang sama. Jadi kalau misalnya kelompoknya Christopher Stephen itu mengambil kewirausahaan, coba cari contoh proposal yang udah diterima, yang lolos, tapi bidang kewirausahaan. Gitu. Bisa ya Christopher Stephen. Coba cari. Kalau bisa yang rada-rada mirip gitu. Kalau ini kan produksi makanan ya. Berarti cari. Walaupun menurut reviewer, makanan itu udah jenuh katanya. Makanan itu udah jenuh untuk bisa lolos, tapi siapa tahu rezeki kalian. Ya. Nah, ini PKMK ini dilaksanakan di dalam dan di luar kampus dengan rentang waktu 3 sampai 4 bulan efektif. Jadi kalian harus bikin timeline-nya itu 3 sampai 4 bulan. Ya, baca itu ya. Nah, ini nanti bisa dikonversikan menjadi ke MBKM juga dengan IKU-IKU yang tadi. Nah, di sini jenis komoditasnya itu adalah kalau berbentuk barang berarti barang baru. Makanya Ibu tanya nih yang jamur enoki ini udah ada belum? Nah, kalau kayak gitu kamu harus berbikin sesuatu yang berbeda nih dari produk yang ada dengan jamur enoki yang sejenis sekarang. Modifikasi nggak apa-apa gitu. Kalau jasa, nah bisa event organizer, bisa konsultasi, bisa pengolahan apapun ya, jasa. Gitu. Pada saat pelaksanaannya ini boleh luring dan online. Tapi harus ada sedikit terkait dengan menerapkan protokol kesehatan gitu. Ya, kalau kan ini masih zaman-zamannya pandemi, masih belum betul-betul ini ya. Nah, ini dan dalam pembuatan produk maupun penjualan boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Boleh.
Nah, desain konsep strategi tetap harus dibuat sendiri oleh tim mahasiswa, nggak boleh si mitranya. Tuh, ini nih diperhatikan. Tujuannya ini untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif, dan punya pengalaman wirausaha sebelum dan setelah menyelesaikan studi. Gitu. Ya. Dan punya ini nih, kan udah ngambil kewirausahaan juga, jadi semua yang di teori itu dipraktekkan di sini. Nah, ruang lingkupnya di sini adalah menciptakan. Kalau belum ada nih, makanya Ibu tanya produknya baru apa enggak. Dan rencana wirausaha akan dijalankan oleh tim mahasiswa. Gitu. Ya. Dan PKMK ini yang diutamakan adalah solusi tantangan intelektual yang mendasari ini lahirnya. Jadi, walaupun itu produk makanan, tapi sambungin itu dengan jurusan kamu, misalnya pada saat pemasarannya menggunakan digital marketing misalnya. Gitu ya, atau di dalam nanti pada saat penjualannya kalian pakai sistem informasi untuk produksinya, untuk stocking inventory-nya, untuk penjualan gitu ya sampai akhir itu. Nah, ini dilaksanakan secara luring dalam suasana new normal. Karena ya mimpi semuanya ini sudah berakhir ya pandemi ya gitu. Nah, ini nanti kegiatannya ada catatan harian, jadi ada logbook-nya. Gitu, nanti ada template-nya kok catatan harian. Nah, ini luarannya sebentar ya. Nah, ini tadi sih bulat sih kayaknya kalian udah ya. Tapi perhatikan ya, maksimal 7 juta, jangan 9 juta kayak kelompok yang Ibu review. Nah, ini kalau lolos, ini kalau konversi ke mata kuliah. Nah, ini anak-anak untuk proposal, tolong ikuti yang ini. Nih, ikuti ini. Nih, daftar isi apa, biasanya kalau Ibu ini suka di-copy ke notepad, terus Ibu bikin nanti dipindahin ke Word gitu. Terus nanti di-save ke PDF-nya juga dalam satu file, terus ada maksimum nih, halaman inti memuat 10 halaman. Halaman inti itu tidak termasuk daftar isi, kayak gitu-gitu, enggak, cover gitu. Nah, ini tuh harus diikuti, Nak. Lewat dari satu halaman aja nggak lolos. Beneran. Gitu. Nah, tapi Ibu dari level Ibu ya, Ibu nggak tahu kalau udah sampai ke DKA sampai seperti apa cerewetnya. Kalau Ibu begitu di-review, Ibu melototin ini banget. Gitu, dilihat dari sisi halaman, dilihat segala macam. Lalu isi utama ini harus diikuti. Times New Roman, jangan dijadiin Calibri, jangan dijadiin apa, font yang kamu suka, jangan. Ikuti sama persis. Jaraknya, ya, ratanya kiri kanan justify berarti, terus gunakan A4 jangan letter. Nah, inilah kayak gini-gini, margin kiri, margin kanan, atas bawah, ini ikuti semuanya. Nah, ini daftar, jadi susunannya ini daftar isi, pendahuluan, gambaran umum, metode, biaya yang tadi ya, yang tadi minimal 5-7 juta. Lalu ini item-item yang boleh, mana yang nggak boleh gitu. Di sini yang nggak dibolehin ini aja tuh. Jadi ini nggak boleh ada nanti di pengajuan dana gitu. Ini contohnya juga ada tuh. Nanti jadwal kegiatan, rencana yang tadi 3-4 bulan kamu harus bikin di sini dalam bentuk bar chart. Taruh di lampiran 1. Pokoknya panduan ini udah lengkap, kap gitu. Ini daftar pustaka, lalu lampiran 1 apa, lampiran 2 apa, lampiran 3 apa, 4 apa. Gitu. Ini kebetulan Ibu ngacak yang punya Christopher Stephen ya. Kalau seandainya nanti ada yang mirip untuk apa namanya PKM kewirausahaan, boleh mengikuti ini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ini PKMK. Ibu ngacak ya tadi ya. Jadi liatin, ikutin, itu untuk yang tugas besar. Jadi nanti boleh kalau seandainya, ini kan minggu depan Ibu udah mau masuk materi lagi yang strategi ya. Cuman Ibu memang biasa itu kalau untuk yang hal ini kan memang butuh ide, butuh semedi, butuh apa segala macam. Jadi Ibu ngejelasinnya jauh-jauh sebelum kalian pengumpulan tugas besar. Karena Ibu pengen kalian dapat nilai yang terbaik. Gitu. Ya. Dan Ibu juga minta kalau teman-teman yang beasiswa itu mengajukan juga ke PKM DKA, tolong pada saat tugas besar dikasih juga ke Ibu supaya Ibu lihat nih, jangan sama persis gitu dengan yang dikumpulin ke sana. Gitu. Oke.
Ada pertanyaan? Mungkin teman-teman ada banyak yang ngambil PKMK? Ada? Baik. Nah, kalau belum ada pertanyaan, Ibu akan coba ngacak lagi ke kelompok yang lain. Tapi bolehkah Ibu minta izin untuk ke toilet sebentar ya, Nak ya? Ibu titip ke Kak Jesi sama ke Kak Haikal. Mungkin Kak Jesi sama Kak Haikal bisa share sambil Ibu, kebetulan toiletnya jauh ya di belakang. Bisa share bagaimana ketika pembuatan PKMK ini. Suka dukanya sama Ibu dipaksa bikin proposal, nyebelinnya di mana, terus pengalaman apa ya, mungkin bisa di-sharing sama Kak Jesi sama Kak Haikal. Ibu bawa HP, jadi tahu nih Kak Jesi sharing apa enggak. Silahkan Kak Jesi sama Kak Haikal, ditodong sama Ibu, karena kalau ditawarin dulu suka nolak mereka. Bisa Kak? Ibu ke toilet sambil bawa HP nih. Halo, halo? Ya, Bu. Oke. Ibu sambil ke toilet bawa HP nih, bentar ya. Tapi Ibu mute. Silakan Kak Haikal, waktu dan layar dan suara dan semuanya Ibu persilahkan. Di sini ada yang ini nggak? Apa tuh namanya? Belum dapat anggota dari angkatan yang berbeda. Mungkin di situ bagian susahnya sih. Dulu kami ini ya ngambil Ricci kalau nggak salah di kelompok PKM kami. Jessica mungkin bisa share kemarin apa tuh file PKM-nya. Share filenya. Yang mana ya? Yang PKM yang dulu. Bentar. Ya, jadi ini laporan PKM kami dulu. Mungkin formatnya agak berbeda dari yang sekarang itu. Mungkin di sini lebih susahnya itu mencari infonya sama nyari lebih ke artikelnya gitu sih. Sorry, salah share. Dan Ibu sudah balik.
Nggak apa-apa, dilanjutin aja. Jessinya Biar, masih nyari filenya, Bu. biar Zoom-nya tidak terlalu Hilang sulit. kayaknya, Bu. Di Ibu ada sih, kalian tuh ngumpulin di CLS apa di itu ya, Nak? Aku lupa. Ngumpulin di mana ya? Cuman ya itu kesulitan yang pertama kalau dari kelompok KJC sama Kak Haikal adalah mencari mahasiswa yang cocok ya. Yang kalau nyomot doang sih bisa, tapi yang benar-benar punya satu apa namanya? Satu pemikiran gitu, Bu. Satu pemikiran sama satu ide gitu ya, dan tertarik dengan artikel yang ditulis. Kalau Ibu nggak salah itu Jesse sama Haikal tuh tentang yang e-learning ya, benar nggak sih? Yang tentang Google Sheet itu, Bu, kalau salah. Oh, yang Google Sheet ya. Iya, Bu. Nah kayak gitu, jadi memang harus supaya bisa membantu juga pembuatan proposal. Terus susahnya Baik. juga itu sih, Bu, nyesuaiin sama jadwal dosen pembimbing gitu untuk nyari waktunya bisa direview. Betul ya, itu kesulitan yang berikutnya untuk janjian ya. Karena waktu zamannya Kak Haikal sama Kak Jesse itu nggak lagi pandemi, jadi janjiannya harus ketemu ya. Sudah pandemi, Bu. Oh sudah pandemi ya? Sudah pandemi, Bu. Dulu dosen pembimbingnya siapa Kak? Lupa. Kita Mbah Budi. Mbak Budi, oh iya, sibuk beliau ya. Iya, waktu itu kebetulan Mbak Budinya juga lagi sibuk karena lagi banyak kerjaan sama ngurusin anaknya gitu. Sama nyiapin materi-materi gitu. Dari YouTube channelnya beliau ya. Baik, oke, sip. Terima kasih Kak Haikal sama Kak Jesse. Ada yang mau ditanyakan ke Kak Haikal dengan Kak Jesse? Kebetulan Kak Haikal sama Kak Jesse ngambil kategorinya PKMAI ya. Dari dulu sampai sekarang untuk kategori itu masih ada. Ibu lupa insentifnya dulu 2,5 juta atau lebih kecil ya? Lupa. Nggak dapet sih, Bu. Kita nggak Nggak lolos kan, nggak diajuin. Cuman pada saat itu diajuin. kalau lolosnya dapat berapa ya? Masih sama rasanya, Bu. Masih sama ya, nggak ada Iya. penaikan atau penurunan ya? Baik kalau gitu. Nah Oh, ini satu lagi, Bu, yang ya, susah. Karena kita ada survei, ngumpulin surveinya itu. oh iya. Itu yang sudah dibahas di pertemuan keberapa terkait dengan membuat instrumen ya. Nanti Ibu akan lanjut ke materi yang di morning itu, kalau nggak salah tentang metode ya, yang belum Ibu ajarkan. Jadi minggu depan, yang penting teman-teman udah tahu gimana bahwa tugas besar itu bikin proposal, nanti di dalamnya itu, nah itu nanti yang akan Ibu coba jelaskan di pertemuan-pertemuan minggu depan. Ibu akan coba kejar ketinggalan Ibu ya, yang beberapa kali Ibu nggak bisa ngajar kalian. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan disiapkan dari sekarang ya. Baik, itu. Itu kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Kak Jesse dengan Kak Haikal. Mungkin masing-masing punya kesulitan yang tersendiri ya, berbeda dengan Kak Haikal dengan Kak Jesse. Karena mungkin kategorinya juga berbeda. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Jesse dan Kak Haikal. Ibu akan coba acak lagi. Kebetulan di sini Ricci PKMK juga ya. Albertus satu kelompok dengan Christopher Steven. Coba Ibu lihat yang Ricky Setiawan. Ricky Setiawan ini tentang apa ya? Ricky ada nggak? Atau kelompoknya? Sama Evan ya. PKMPI ya. Kalau untuk tugas ini ya, Nak ya, bukan PKMAI ya. PKMPI itu yang mana ya? Ricky, Evan, sama Ruslan. PKMPI apa ya, Nak? Nomor 6 ya, PKMPI. Ibu share screen ya. Ini idenya bagus nih. Enaknya kita yang kuliah di jurusan Sistem Informasi itu bisa kolaborasi dengan semua bidang. Itu keenakan kita. Jadi kita tuh bukan cuma pintar dari IT, tapi kita pintar juga ilmu-ilmu yang lain. Nah, di sini untuk kelompok Evan, Ruslan, dan Ricky, terima kasih banyak, Nak. Ini sudah mengambil metode yang kategori yang berbeda ya, dari yang Evan dan kelompok sudah kumpulkan ke Direktorat Kemahasiswaan ya.
Di sini program kreativitasnya adalah memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan semua sumber daya yang memungkinkan untuk terciptanya semua produk. Produk yang dibuat oleh PKMPI harus mampu memberikan manfaat. Nah, PKMPI itu boleh mitranya profit ya, pengusaha, petani, peternak, pengrajin, dan UMKM. Dengan demikian, kegiatan PKMPI meliputi aspek sumber daya manusia, bahan baku, proses, peralatan produksi, kesehatan, keamanan lingkungan, banyak sampai perlindungan hak cipta dan pengembangan karya seni. Nah, boleh kalau tadi Evan yang sudah speech ya, maksudnya sudah ngomong, mungkin bisa Evan lagi, Ruslan lagi, sama Riki, secara detailnya kalian mau bikin apa sebetulnya dari ide PKMPI ini? Boleh dijelaskan idenya? Silakan, Nak. Ada? Tiga-tiganya hadir nggak nih? Halo? Tidak ada bersama saya Ya, dan Bu. ada? Idenya gimana ya, Bu? Maksudnya kalau penerapan IPTEK ini kan terlalu luas nih, memadukan ilmu pengetahuan, rencananya mau nerapin IPTEK yang mana? Apakah khusus petani, khusus peternak, atau mau semuanya? Kan ini harus fokus, nah kalau PKMPI. Ini nih, penerapan IPTEK-nya. Mau semuanya, nanti teknisnya seperti apa? Karena nanti ini untuk ininya kan memang nanti ada outputnya artikel ilmiah juga ya. Cuman penerapan IPTEK-nya yang mana? Apakah mau bikin misalnya untuk membantu petani menyiram tanaman secara otomatis atau mengetahui kadar pupuk yang tepat tapi menggunakan IPTEK atau bagaimana gitu dengan sistem informasi atau gimana? Karena kalau yang ini masih terlalu global, Nak. Kan ini kemarin kan Ibu baru pilih yang mana gitu kan, baru pilih yang mana. Siapa tahu hampir 1 bulan kita tidak bertemu sudah ada apa ide gitu. Atau masih belum, masih global juga. Iya sih, Bu, tapi kemarin tuh ada yang tugas yang instrumen itu, Bu. Kayaknya judulnya pembuatan sistem pendukung keputusan menggunakan analytical hierarchy, proses untuk pemilihan supplier-nya berubah lagi gitu. Oh, enggak. Ibu nanya aja, karena kan Ibu nggak ngecek ke yang sana, Nak. Apakah ini apa enggak gitu dengan yang instrumen itu. Karena tidak semua kategori harus bikin instrumen. Kalau kemarin itu kan latihan membuat Iya, Bu. instrumen. Berarti ini ya penentuan supplier yang terbaik Iya, Bu. dengan metode Memilih. AHP. Metode AHP. Metode apa ya? Iya, iya, Bu. Oke. Nah, contoh program PKMPI ini contohnya membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni, monumental, seni pertunjukan, atau karya sastra. Jadi kalau seandainya nanti mau bikin itu, penentuan itu kan berarti bentuknya aplikasi ya. Gitu. Nah, di sini untuk yang PKMPI itu harus dilaksanakan secara luring penuh atau offline ya. Sehingga pemilihan dan penentuan lokasi calon mitra disarankan tidak jauh dari lokasi perguruan tinggi pengusul, maksimal 100 km. Nah, kalian mitra yang dipilih, apakah sudah ada atau belum? Nah, ini nggak boleh lebih dari 100 km, ini harus dibuktikan dengan Google Map ini. Ini harus diikuti nih kayak gini. Oh. Belum ada sih, Bu, kalau untuk itunya mah. Nah, nggak apa-apa. Memang belum harus final. Nanti pada saat proposal, kalau memang mau tetap PKMPI, mau nyambung dengan yang pencobaan kemarin instrumen itu, maka teman-teman tentukan siapa calon mitranya gitu yang akan mencoba menggunakan di daerah sini. Ada nggak yang mau pakai produk kamu ya, produk IPTEK kamu gitu. Nah, ini
ini nih. Harus ada mitranya kalau PKMPI. Lalu ini tujuannya ya, ini berinteraksi dengan pelaku usaha, lalu mengidentifikasi persoalan atau kebutuhan mitra. Jadi memang sebetulnya kalau yang PKMPI ini akar masalahnya harus dari si mitranya sih, gitu ya, supaya kelihatan lebih nggak dibuat-buat gitu. Ruang lingkup. Nah ini pemberian bantuan iptek kepada mitra dalam bentuk solusi permasalahan atau kebutuhan prioritas mitra. Berarti kalau misalnya penentuan supplier ya harus ke pengusaha ya, di mana mereka itu menggunakan jasa supplier. Jangan nanti kamu mitranya daerah sini misalnya yang masih warung doang yang rasanya nggak punya supplier gitu, mereka belanja sendiri ke pasar, nah jangan yang kayak gitu. Harus disesuaikan dengan produk yang rencananya atau iptek yang rencananya akan kalian buat. Waktunya kan masih panjang, ini kan kita mengandai-andai ya, gitu, dan lihat juga kemampuan dari kamunya apakah memang sanggup atau tidak gitu untuk membuat si produk ini. Kalau dilihat dari anggota kelompok ini memang belum memenuhi syarat ya, masih angkatan 2020 semua. Jadi harus nyari satu angkatan yang lain. Udah ini mah buat tugas doang. Oke. Ada pertanyaan? Cukup sih Bu, nanti kalau ada pertanyaan saya Ya. tanya kembali. Nah ini luarannya adalah pasti laporan kemajuan, laporan akhir, ini ada template-nya, sama buku pedoman mitra, yaitu bagaimana cara menggunakan si iptek yang kalian hasilkan tadi itu. Jadi bikin kayak buku pedoman, cara menggunakannya, dan lain sebagainya gitu. Ya. Nah ini, buku pedoman mitra bukan berisi tentang laporan kegiatan, akan tetapi berisi petunjuk operasional, gitu ya, ke iptek bagaimana cara menggunakannya. Jadi buku tersebut seperti buku manual yang sangat berguna untuk mitra. Bagaimana cara menggunakan yaitu produk yang kamu buat. Itu. Nah ini ya, 3 orangnya sudah. 1 ketua, 2 anggota. Ini boleh Udah berempat sih Bu sama Enrico. Angkatannya sama nggak? Iya. Mahasiswa sama. dapat berasal atau dari program studi yang berbeda. Ketua. Nah ini nomor 6 belum. Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal. Walaupun disarankan ya, tapi ini teh jadi salah satu syarat administratif sih. Di sininya ditulis sekali sarankan, tapi penilaian itu wajib. Gitu. Jadi ini kalaupun ada satu lagi, kalau misalnya ada Enrico masuk, ya satu lagi berarti nanti aja di akhir proposal. Itu nanti Ibu kan nilainya untuk tugas KAT kedua ya. Jadi minimal 2 angkatan. Kebetulan angkatan 2022 banyak kok. Jadi silahkan untuk memasukkan salah satu dari mereka yang cukup nyaman lah dengan kalian. Nah ini bikin minimal 5 juta, maksimum jangan lebih dari 7 juta. Dan di sini ada persentasenya, Nak. Ini tuh diperhatikan juga nih. Perguruan tinggi wajib memberikan tambahan pendanaan yang lolos. Ini nanti ya kalau udah lolos. Seperti ini. Ini ada. Kalau memang ada dana yang diberikan. Ini terkait dengan konversi ke mata kuliah itu mah nanti lah ya. Nah ini proposalnya ngikutin yang ini juga, Nak. Nih, rata-rata pakai Times New Roman 12 sih. Dan biasanya memang daftar isi, pendahuluan, cuman isinya aja yang berbeda ya. Tinjauan pustaka, metode pelaksanaan, terus biayanya, mana yang boleh, mana yang enggak. Contohnya di sini ada semua. Gitu, termasuk dengan lampiran. Gitu. Ini untuk PKMPI. Silakan dari PKMPI boleh ada pertanyaan dari kelompok Evan atau kelompok yang lainnya, silakan. Ada? Tidak ada? Ibu coba acak lagi untuk melihat yang lain. Angelita tadi izin. Angelita teh kelompoknya sama siapa ya?
Nanti beberapa dari teman-teman yang kerja praktek, pengujinya ada yang kebagian sama ibu juga. PKMKC, nah ini ada PKMKC, ya berbeda ya. Coba ya Ibu share, semoga wakil anggotanya ada di sini ya. PKMKC ini Shelly ada? Shelly, Angelita tadi izin, Richie, Siva sama Louis Godson Sinaga ada nak? Ada, Bu. Ada. Nah ini copy paste ya dari KMPC-nya ya. PKMKC itu boleh sampai akhirnya dalam bentuk apa namanya prototype ya. Oh ini sih udah copy paste semua nih. Membuat sebuah aplikasi tracking. Iya Pak. Ada. Bentar ya nak. Kenapa Pak Rudi? Oke, berarti mau bikin aplikasi tracking cuaca ya. Kami terinisiasi Google Map. Oke. Bagaimana cuaca di daerah secara real time. Misalnya ketika ingin pergi ke suatu tempat, mengetahui daerah tersebut hujan atau tidak. Oke. Oke, berita-berita mengenai cuaca, konten pengetahuan dan mengenai cuaca dan lain sebagainya. Berarti nanti cuaca itu lebih ke titiknya ya, koordinatnya gitu kah rencananya? Betul? Bukan kayak ini kan, bukan kayak aplikasi yang BMKG kan ya? Silakan anggota kelompok ini idenya bagus nih. Silakan bisa dilanjutkan. Hanya memang ini nih, keanggotaan disarankan minimal 2 angkatan yang berbeda. Jadi nanti kalau seandainya ini akan dilanjutkan terus, nanti ya anak-anak, ini kan di kelompok ini ada yang mungkin dapat beasiswa, ada yang enggak. Nah ini harus ada salah 1, salah 2, salah 3 yang keluar. Bikin proposal baru, ini di-combine dengan angkatan yang berbeda. Boleh kalau mau sama angkatan 2019 yang codingnya udah lebih duluan belajar, atau yang 2021 atau 2022 yang belum. Ya, gitu. Siapa tahu kan ini diajukannya misalnya di awal tahun depan, gitu. Kayak tadi di awal-awal Maret ya. Gitu. Pasti ada dari 2021 yang sama 2022 yang dapat beasiswa yang wajib juga bikin proposal. Oke. Yang kelompok ini berarti jelas ya untuk bikin proposalnya ya, tinggal mengikuti ya, Nak ya. Baik, Bu. Bikin proposalnya aja dulu. Kalau teman-teman mau lihat yang serupa itu yang BMKG itu perakiraan cuaca juga ya, tapi memang dia itu kota, bukan ke koordinat lintang utara lintang selatan kayak di Google Map, enggak ya. Kalau saat ini kan si Google Map itu baru bisa memberikan informasi terkait dengan kepadatan lalu lintas ya. Merah itu padat banget, orange itu padat merayap, kalau hijau itu biru ya, kosong gitu ya. Nah, kalian bagaimana mencoba mengcombine Google Map yang ada dengan yang cuaca tadi, misalnya nanti di area mana apakah keluar gambar hujan, apakah keluar gambar matahari yang lagi senyum berarti cerah dan lain sebagainya. Nah, apakah seperti itu boleh ya, tapi memang hasil luaran ini harus prototipe, tapi nggak apa-apa, mimpi dulu aja. Nanti kan masalah teknologi nanti lama-lama tahu ya, oh codingan ini tuh bikinnya kayak begini. Ini bermanfaat. Oke, Richie jelas. Oke, ada pertanyaan dari kelompok Selihan, Angel, Richie, Shiva, dan Louis Gatsen Sinaga. Silahkan. Louis jelas. Sally ada sama Shiva? Hadir? Ini sambil
ngebantu Kak Jessi untuk ngisi presensi juga. Siva jelas? Iya. Sally barusan yang bersuara Siva apa Sally ya? Ibu nggak lihat ini. Jelas, Bu. Presensi bukannya udah ya? Udah bisi we, ada yang ngisi orangnya nggak ada. Angel tadi izin ya, siapa? Kak Jess, Kak Haikal. Angel izin. Setting tadi line pribadi ke Ibu. Jelas ya, berarti Ibu stop share ya. Ibu lihat yang lain. Lumayan nih pada bermacam-macam kategori ya. Tanu Wijaya. Tanu ada Tanu? Tadi Ibu lihat Tanu ada sih, tapi nggak tahu kalau keluar masuk Ibu lihat jaringannya mungkin agak kurang bagus ya. Ada, Tanu Bu. Wijaya ada. Tanu Wijaya kan sama siapa kelompoknya, Nak? Sama Luis, sama Stephen, sama Junior Arang, Bu. Oh, Junior Arang PKMK ya. PKMK-nya bikin apa, Nak? Tapi kayaknya salah buat deh, Bu, itu tugasnya. Maksudnya? Kita salah nangkep, Bu. Jadi kan tulisannya kan itu kan di tulisan tujuan tugasnya itu kan ngerangkum. Jadi kami kira ngerangkum dari jurnal yang tentang PKMK-nya itu, Bu. Bukan. Oh, gitu. Tapi nggak apa-apa kan udah ngerangkum berarti baca. Nah, kira-kira rencananya mau bikin apa gitu? Udah kepikir atau belum? Nggak kepikiran, Bu. Maksudnya Kita baru sadar kita salah tuh sekarang, Bu. Nggak apa-apa. Kan ibunya juga mungkin itulah bahasa tulisan ya. Kadang suka ada yang ibu pikir segitu udah lengkap, ternyata belum. Ya nggak apa-apa. Nanti kan yang penting kalau memang mau diteruskan di PKMK untuk si proposal lanjutan, tinggal dipikirin nih saya mau apa. Si kewirausahanya saya mau ngapain. Nggak harus barang kan, bisa juga jasa. Gitu. Siapa tahu kalian mau pengennya bukan barang tapi jasa. Gitu. Bisa Ya, Bu. dipikirkan ke arah sana. Oke. Ya, Bu. Ya. Masih, Bu. Namanya juga baru pemanasan. Tanu Wijaya, sebelum Ibu lupa, itu yang kemarin Ibu udah perpanjang itu bisa upload, Nak? Belum, enggak, Bu. Itu malah jadi draft, Bu. Tugasnya yang mana yang kamu belum tuh ya, Nak? Yang pertemuan 10, Bu. Pertemuan 10. Yang Kak membuat Jessi, Ibu teh kan Kak Jessi itu pernah ngajarin ke Ibu kalau ada yang belum tuh diapain. Tapi untuk kesekian kalinya deh Ibu teh lupa asli. Itu bisa di ini, Bu. Apa namanya, di back to draft gitu. Nah, udah revert the summation to Ya. draft juga. Tapi nggak bisa ya Tanu ya? ya, Bu, malah jadi ini tugasnya draft not submit. Dari draft not submit itu harusnya bisa diedit deh, terus nanti di-submit pulang. Gitu bisa nggak Tanu? Tapi di sininya nggak bisa, Bu. Bentar ya. Ibu tuh ngikutin kayak begitu sih, tapi Ibu nggak tahu ya. Di pertemuan berapa, Bu, tadi? Ini, yang pertemuan 10 udah sih, ini udah diganti jadi draft not submit, tinggal di-submit gitu. Ini atau grand extension itu apa ya? Kalau grand extension berarti ditambahin waktu pengumpulan. Ya udah tambahin aja tuh ya. Tapi tambahinnya kapan ini? Sampai malam ini bisa Nak? Atau ininya ditambah ya? Malam ini bisa ya Nak ya? Ibu Sekarang tambahin. juga bisa, Bu. Bisa ya, udah. Dia sampai cobain ya. Oke. Kayak kemarin-kemarin ada yang pada akhirnya ngirim ke email ya karena Ibu udah. Nah, itu Bu, buat yang belum isi presensi masih dibuka sampai jam 5. Oke, makasih Kak Eka. Baik, Ibu coba lihat lagi yang lain. Ya, kalau nggak ditunjuk di kelas ini mah nggak ada yang bersuara, maaf ya. Jadi Ibu main colek-colek nih, agak nggak sopan ya. Tapi udah mau gimana lagi ya. Nanti pas giliran kita udah offline, kaliannya udah pada MBKM semua ya. Nanti yang ketemu Ibu malah angkatan 2021 lagi.
Apa ya? Merangkum, menuliskan, itu di bagian yang persiapan tugas besar ya. Instrumen. Ada nggak yang selain PKMK, PKMPI, PKMKC? Jujur aja ngaku, jangan ibu tunjuk atuh punten. Ada? Ibu, maaf Bu, Iya. udah disubmit lagi Bu. Oh udah, sip. Udah, Oke. Berhasil Bu. ya berarti sekarang Makasih ya? Bu. Udah Bu. Berarti mungkin harus di grade, abis itu harus di grade extension lagi ya. Oke, nah ini, Makasih Bu. ya makasih nak, makasih. Ini yang PKMAI. Juga Christopher Hermawan, Ronaldo, Justin, Melinda, sama Keiko. Ini rencananya mau bikin artikel apa, nak? Wah, kemungkinan topiknya banyak ya. Ya Bu, Mau share masih nih. meraba-raba Bu, yang mana nanti yang diambil. Mungkin nanti bentuknya studi literatur kali ya, PKMAI-nya ya. Iya Atau Bu. PKMAI kayak tadi ya, insentif doang berarti. Nggak berbentuk ini. Cuman ini ya, ini apa namanya, masih satu angkatan semua, nak. Kalau tidak salah PKMAI itu juga 2 angkatan, lebih bagus lagi dari jurusan yang berbeda gitu. PKMAI. Oke, idenya udah banyak, tinggal difinalisasi ya nanti pas bikin proposal, pas tugas besar mau yang mana biar dicicil dari sekarang ya. Ibu selalu ngajarin sama kalian supaya nyicil, jangan apa namanya numpuk tiba-tiba udah mau deadline ngerjain. Supaya terbiasa juga untuk membentuk ini ya, maksudnya bisa belajar nyicil. Siapa yang belum ibu colek ya? Christopher Hermawan tadi udah belum ya? Yang di kelompok yang lain coba ya. Oh, barengan sama ini ya. Keiko sama Mei ya. Williamson udah belum? Oh ya, nih Williamson ada. Ryan Giggs, Williamson sama Michael Gihon, ada nggak orangnya ini? Tadi Williamson Ibu lihat masih ada bersama kami, nak? Halo, halo. Adakah Williamson, Ryan Giggs, Michael Gihon? Ada? Tujuannya menyediakan media bagi mahasiswa Indonesia untuk buat artikel ini ya. Nah, paling nanti PKMAI-nya rencananya mau seperti apa? Difinalisasi pada saat bikin tugas besar ya. Masih ada beberapa pertemuan. Jadi untuk kelompoknya Rian, kelompoknya Williamson sama Michael Gihon, bisa disiapkan dari sekarang kalau memang mau PKMAI ya nak. Ikuti proposal yang panduan yang ada di link yang Ibu sudah berikan, baik itu di morning ataupun di kolom chat. Kalau perlu nanti Ibu kirim juga ke line ya, untuk mulai nyicil tugas besarnya. Jangan nanti tiba-tiba, karena proposal itu nggak bisa satu hari langsung jadi kalau memang pengen bagus. Bisa sih, tapi ngasal. Ya, nanti kalau kalian kelihatan kan kalau yang buatnya sistem kebut semalam juga nanti Ibu ngasih nilainya juga sistem kebut semalam. Itu ya. Ryan Giggs, Williamson sama Michael ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Williamson. Mic-nya error. Michael Gihon ada nggak? Ibu kan jarang dengar suaranya. Michael Gihon ada? Nggak ada, Bu, Mikael. Tadi udah dicek, belum dibalas. Ya. Makasih, Bu. Oh, memang dari tadi belum ada ya? Iya, Bu, belum ada. Ya, yang pokoknya cuma yang... Oke. Ini ada yang namanya belum Ibu panggil nggak? Rasanya sih semuanya udah ya.
Yang nggak ngumpulin Sharon sama Michael Satya itu belum masuk. Enrico tadi gabung ke yang lain, tapi namanya belum ada, bisa ditambahkan. Luis Christian Jonathan tadi sudah masuk ke kelompok yang ibu ini, udah ibu itu, Kan udah bareng ibu, udah ya. ya udah sudah Bu. Tento udah ya, Evan udah, Justin Lee udah, Ruslan udah, Mark Vincent rasanya udah, Mei udah, Selihan udah, Stephen Lee udah ya, Stephen Lee juga ya. Bu lupa tadi ada Stephen, tapi Stephen yang mana ya? Keiko tadi udah, Tanu udah, Valen masuk ke udah ya tadi ya, Valen ya. Ricky sudah, Angelita sudah, Albertus tadi sudah, Richie sudah, Kevin sama Kevin nggak tahu nih kemana, Kevin Tanjaya ibu belum lihat. Michael Gihon, Rian, Siva sudah, Louis sudah, Axel sudah, Junior Rarang sudah. Berarti dari apa namanya pedoman yang ada di sini, teman-teman kalau ibu tidak salah menyimpulkan itu masuk ada di PKMK, PKMPI, PKMKC dengan PKMAI ya. Itu nggak apa-apa. Tapi Bu boleh nggak Bu kalau berubah? Boleh, tapi dari sekarang jangan nanti seminggu berubah lagi. Nanti nggak beres-beres gitu. Jadi kalau mau diajak gini, mumpung baru libur Lebaran, disepakati bersama mau masuk PKM yang mana, terus dicicil dari sekarang proposalnya. Bagi tugas per kelompok kan 3 orang minimal, ada 5 orang. Bu gimana kan kalau angkatan yang berbeda kan nggak ada di kelas ini, nggak apa-apa, ajakin aja mereka, sebutin namanya. Gitu. Mereka kalau boleh ikut kerja nggak apa-apa, hitung-hitung kan latihan dari sekarang, tapi nilainya buat kalian di mata kuliah ini. Gitu. Syukur-syukur memang proposal yang dibuat oleh kalian ini bagus, jadi minimal direview sama ibu, nanti kamu dapat dosen pembimbing, direview lagi sama dosen pembimbing, direview lagi sama reviewer, jadi kan beberapa lapis ya, mudah-mudahan lebih bagus gitu dan bisa lolos harapan. Gitu. Nah. Baik. Mungkin itu untuk yang hari ini. Nanti minggu depan Ibu akan mundur ke materi yang Ibu sempat belum pelajarin ya. Ibu pengen supaya teman-teman yang metode itu kan ada kemarin metode sudah merancang instrumen, kemarin Ibu kasih video ya. Nanti Ibu coba review sebentar kalau ada pertanyaan. Lalu minggu depan akan coba 2 materi mungkin terkait dengan instrumen dengan pengumpulan data ya. Bagaimana cara mengumpulkan data dengan mengatasi validitas dan realitas penelitian. Itu kalau dasar-dasar penulisan proposal, ini Ibu loncat di hari ini ya, di pertemuan 13 itu tinggal ikuti panduan saja dulu. Ya. Nanti kalau masalah alokasi dana, ya, begitu kalian buat nanti ya ikutin aturannya. Enaknya yang PKM ini tuh udah dikasih tahu, beli alat nggak boleh, honor nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, jadi kalian gimana Bu caranya supaya ini nanti Ibu kasih tahu nih ya. Kalau mau konsultasi dari sejak sekarang juga boleh. Nanti jadi materi mungkin 1 jam. Setelah itu Ibu sisakan 1 jam berikutnya adalah untuk konsultasi terkait dengan tugas besar ini gitu ya. Kan kita bisa misalnya uang transport itu masih bisa untuk nanti. Jadi bukti-buktinya itu misalnya kalian pergi ke mana survei atau pergi ke mitra pakai kendaraan sendiri, berarti ngumpulin dari apa namanya bensin. Kalau lewat tol ya bukti tolnya dikeluarin tuh dari mesin tol supaya ada bukti bahwa kalian tuh memang menggunakan tol. Kalau makan misalnya ada bon untuk makannya gitu, itu bisa diklaim itu di dalam anggaran yang akan diajukan. Ya, pokoknya yang hal-hal yang tidak boleh, nah itu dihindari. Gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin cukup saja sampai jam 4:30 ya. Kecuali kalau masih ada silakan, tapi kalau tidak ada, Ibu akan akhiri. Tapi sebelum mengakhiri, mohon izin untuk bisa melihat wajah-wajah ganteng dan cantik kalian ya. Setelah 1 bulan Ibu nggak lihat, ya minimal Ibu bisa melihat wajah kalian lah. Silakan dibuka kameranya, yang bisa, yang nggak bisa ya sudah.
supaya kelihatan wajah-wajah ganteng dan cantiknya. Berharap kalau ada yang ikut semester antara, kita sudah bisa offline ya. Berharap semester ganjil 22 sudah bisa offline. Siap-siaplah semuanya. Ya, Tanu, nggak apa-apa. Ini yang mau capture siapa, Kak Jessi? As always. Iya Bu, soalnya Haikal lagi sholat. Oke. Silakan, Kak. Junior, Justin, Steven, pakai F sama Steven pakai P. Juliansen. Lah, Jessi namanya pakai Muhammad Haikal. Oh, tukeran kalian. Ide jahat ya sih, Bu. Bagus. Ide Haikal lah. Apa-apa lah ya. Habis kelas ini sepi banget. Sekali-kali nyeleneh dikit nggak apa-apa ya. Kalau udah foto-foto ya boleh bilang. Silakan. Ini yang lain selain Tanuwijaya sama Albertus masih ini off cam. Mungkin mereka tidak bersama-sama dengan kita. Di lewat aja nggak apa-apa. Oh gitu, aku SS ya. 1, 2, 3. Udah. Udah satu kali aja nggak terasa nih. Buat sekali lagi, Bu. Enggak bercanda. Udah cukup. Oke, sip. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang hebat. Selamat sore, sampai ketemu di dunia maya dan juga di minggu depan. Ya, hari Kamis depan. Salam sehat semuanya. Ibu izin pamit. Ibu akhiri ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ibu, maaf Bu, mau bertanya, kalau minggu Ya. depan apakah kita masih ada kelas, Bu? Soalnya kalau nggak salah itu hari kenaikan ya, Bu. Ah, seriusan, libur lagi? Aduh. Libur lagi ya? Ntar dulu, Ibu. Pusing, Kamis teh kebagian banyak libur ya ternyata ya. Kelas Ibu ada 2 lagi. Duh, makasih diingetin. Coba lihat ya. Bulan apa ini teh? Bulan Mei. Libur gitu? Aduh, pada ke gereja ya. Ibu kalau bikin acara dianggap sesat lagi. Cuman Ibu materi banyak yang ketinggalan. Sekarang tanggal berapa sih, Nak? Tanggal 19, Bu. Ya, Ibu kalendernya salah. Ini 2021. Tar. Mei 19, Kamis. Di sini nggak ada merah, Nak. Merah nggak, Kak? Kalender Ibu mana ya? Tahun jadi nggak punya. Gimana ya? Ini 2000 berapa ini? Merah beneran asli? Ya, ini kalau lama. Ya udah nanti diumumkan di grup aja ya, Nak. Paling mungkin apa kelas pengganti ya? Iya, silakan. Nanti diumumkan ya, Nak ya. Terima kasih sudah mengingatkan Ibu. Nanti Ibu lihat kalender. Ini kalender Ibu, kalender yang lama semua. Oke? Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya.